Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita ulang sedikit ya. Wa dalalatu hadhihi al-kalimah, kalimat tauhid, ala at-tauhid bi'tibar ihtimaliha ala an-nafi wal isbat al-muqtadi lil hasr. Nafi wal isbat kandungannya adalah memberi faedah pembatasan. La ilaha illallah, la ma'buda istahiqqu lil ibadah illallah. Iya, jadi penafian hakiyah. Iya, tidak ada sembahan yang memiliki hak. Ini nafi. Kemudian al-isbat illallah wahdah, pembatasan bahwasanya cuma Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Baik. Wa huwa ablagu min al-isbat al-mujarradi ka qaulina Allahu wahid. Masalan. Karena bisa saja ada sangkaan bahwasanya di sana ada sembahan yang juga memiliki hak untuk disembah. Iya, untuk disembah. Baik, kata beliau fahiya tadullu bi sadriha, yaitu la ilaha ala nafil ilahiyah, ay nafi al-haq, nafil haq ilahiyah, penafian bahwasanya sembahan tidak memiliki hak, tidak memiliki hak untuk disembah. Karena bukan penafian bahwasanya ada penafian zat, tapi penafian ahakiyah, karena zatnya ada. Allah sendiri yang sebutkan bahwasanya ada sembahan di sana selain Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memiliki hak. Amma siwallahi ta'ala wa tadullu bi ajuziha, yaitu illallah ala isbatil ilahiyyati lahu wahdah, hakiyatu al-ilahiyyah lillahi wahdah. Taib. Kata beliau wala budda fiha, ini fi la ilaha illallah, min idmari khabarin taqdiruhu la ma'buda bihaqqin mawjudun illallah. Ini dari kalimat la ilaha illallah itu harus disebutkan atau harus ditakdirkan padanya khobar. Karena la ilaha la nafiya lil jins, ilaha ismu. Iya. Khobarnya ini mahdhuf. Ini kalau orang Arab, kalau ada khobar inna atau khobar la, itu sudah maklum, maka itu disembunyikan. Ya. Sudah diketahui siapa, diketahui khobarnya, maka itu disembunyikan. La haula wala quwata illa billah. Iya, la haula lana wala quwata lana illa billah. Iya, itu kalau sudah maklum di sisi orang Arab maka dihapus. Iya. Tapi harus ada, ditakdirkan di situ. Dihapus bukan berarti tidak ada, tapi dihapus dari sisi disembunyikan. Berarti ada penakdirannya. Takdirnya kata beliau yaitu la ma'buda bihaqqin. La ma'buda bihaqqin. Mawjudun illallah. Berarti ilah di situ bermakna apa? Ma'bud. Nah, ini jelas. Ilah bermakna ma'bud. Ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah. Iya.
diganti ila dengan apa? Ta'budu. Ta'budu illallah. La ilaha illallah. Alla ta'budu illallah. Menunjukkan ila bermakna ma'bud. Nah, ini makna yang benar. Makna yang benar dari penafsiran ilah. Dari penafsiran ilah itu bermakna ma'bud. Kemudian takdirnya la ma'buda bihaqqin. La ma'buda bihaqqin mawjudun illallah. Mawjudun illallah. Ini yang yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah tentang makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini sudah terangkan di pelajaran sebelumnya. Dan ini berdalilkan dengan ayat di surah Al-Hajj dan surah Luqman ya. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Jadi ada sembahan tapi sembahannya apa? Batil. Iya, sembahan yang batil. Disebutkan sembahan tersebut tapi tidak memiliki hak untuk disembah. Tidak memiliki hak untuk disembah. Ini menerangkan bahwasanya makna selain dari ini itu makna yang batil. Ia mencukupkan makna la ilaha illallah, la hakima illallah seperti orang-orang Khawarij. Iya. Atau la qadira 'ala al-ikhtira' illallah. Sebagian la mawjuda illallah, la ma'buda tanpa ditakdirkan khabar illallah. Itu semua makna-makna yang batil. Sebagiannya hanya keharusan dari makna la ilaha illallah seperti la qadira illallah. Ini penafsiran dari sisi rububiyah saja. Penafsiran dari sisi rububiyah dan makna la ilaha illallah itu ma'ruf di sisi orang-orang musyrikin terdahulu. Makanya mereka menolak untuk menyebutkan makna tersebut dan ini sudah kita ulang-ulang sebelumnya. Jadi kesimpulan dari makna la ilaha illallah, iya. La ilaha yaitu ilah bermakna ma'bud. Iya. Kemudian ditakdirkan hak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berkaitan dengan Al-Quran. La ma'buda bihaq. Iya, dzalika bi anna Allah huwal haq. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Iya. Kemudian illallah. Nah, ini penetapan hakiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menafikan bahwasanya di sana ada sembahan yang lain dari sisi zat, tapi yang menafikan dari sisi apa? Hakiyah saja. Dari sisi ahakiyah saja. Makanya disebutkan dalam ayat, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumuha." Jadi ada sembahan yang disembah selain Allah tapi itu hanya sekedar nama yang diberi nama oleh orang-orang yang menyembahnya tanpa memiliki hak sama sekali untuk diserahkan ibadah. Jadi nafi di situ nafi ahakiyah, bukan nafi wujud. Zat. Iya. Bahwasanya tidak ada sembahan yang makanya ditakdirkan hak. Karena itu yang benar dalam penakdiran khobarnya. Penakdiran khobar dari la ilaha illallah. Baik. Sekira itu cukup dari pembahasan tentang la ilaha illallah dan sudah kita terangkan juga. Nah, sekarang masuk di pembahasan lain. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana Allahu bi'ulumikum fid darain. Qala Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Wa amma qawluhu rahimahullahu ta'ala wahdahu la syarika lah fahuwa ta'kidun lima dallat 'alaihi kalimatut tauhid. Wa qawluhu iqraran bihi masdarun muakkidun li ma'nal fi'li. Ashhadu wal muradu iqrarul qalbi wal lisan. Wa qawluhu tauhidan ay ikhlasan lillahi azza wa jalla fil ibadah. Fal muradu bihi at-tauhidul iradiyut talabiyul mabniyu ala tauhidil ma'rifati wal isbati. Baik. Adapun ucapan penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah kata syarah, wa amma qawluhu wahdahu la syarika lah. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fahuwa ta'kidun lima dallat alaihi kalimatut tauhid. Jadi ini disebut dengan apa? Ta'kid. Iya. Wahdahu ini taukid dari mana?
illallah. Ya kan? La syarikalah ini taukid dari la ilaha. Iya. Ini taukid. Taukid dari sisi makna. Taukid dari sisi makna. Makanya kata Ibnu Hajar rahimahullah, ta'kid ba'da ta'kid itu menunjukkan ihtimam bimaqamit tauhid. Ta'kid ba'da ta'kid itu ihtimam bimaqamit tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah ini taukid semua. Wahdahu taukid untuk isbat, la syarikalah taukid untuk an-nafi, taukid untuk an-nafi. Makanya kata beliau fa huwa ta'kidun lima dallat alaihi kalimatut tauhid dari nafi wal isbat la ilaha illallah. Baik, wa qawluhu iqraran bihi. Iya. Di akhirnya disebutkan iqraran bihi wa tauhida. Iqraran bihi kata beliau masdar muakkid li ma'na fi'il ashhad. Iya, sudah lewat ya. Syahadat itu kandungannya ada ikrar wal id'an. Iya. Tapi dia ashhad lebih ablaq karena mencakup hudur, mencakup al-hudur. Kata beliau, iqraran bihi itu masdar muakkid li ma'na fi'il ashhad. Ini makna apa? Taukid apa namanya ini? Taukid apa? Ma'nawiyah. Taukid ma'nawiyah. Iya, jelas tuh qu'udan. Hah? Pelajaran di mana itu? Alfiyah. Hah? Iya. Wal muradu dan apa maknanya? Dikatakan iqraran bihi yaitu iqrar al-qalbi wal lisan. Iqrar qalbi wal lisan. Ini jelas insyaallah. Wa qawluhu tauhid. Jadi kalau dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Iya. Ini jelas tauhid ay ikhlasan lillahi azza wa jalla fil ibadah. Tauhidan yaitu dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah seluruh ibadah. Fal muradu bihi tauhid al-iradi at-talabi. Yaitu tauhid uluhiyah. Al-mabniu ala tauhidil ma'rifati wal isbat. Baik, sebelum kita bahas ini, berarti persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat sudah. Kemudian persaksian dari makna la ilaha illallah. Berarti seorang kalau bersaksi la ilaha illallah, itu dia mengucapkan apa yang disaksikan, kemudian bersamaan dengan ilmu dari apa yang dia persaksikan. Kemudian keyakinan dari akan tetapnya dan benarnya apa yang dipersaksikan itu. Jadi itu makna dari secara umum dari makna syahadat alla ilaha illallah. Jadi kalau orang bersyahadat, iya berarti dia syahida ala anfusihi annahu yuqirru wa ya'tarifu annahu la ma'budu bihaqqin illallah. Itu maknanya. Jadi kalau orang bersaksi, dia mempersaksikan dan dia mengakui dan meyakini. Iya, yuqirru wa ya'tarif. Iya. La ma'budu bihaqqin illallah. Jadi orang bersaksi itu maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Atau dikatakan asyhadu an la ilaha illallah berarti dia bersaksikan terhadap dirinya wa huwa muqirrun wa mu'tarif dengan meyakini dan mengakui la ma'budu bihaqqin illallah. Itu maknanya. Kemudian kata beliau, tauhidan ay ikhlasun lillahi azza wa jalla fil ibadah. Fal muradu bihi tauhidu al-iradi. Dikatakan tauhid iradi at-talabi. Kenapa dikatakan tauhid al-iradi? Ya, karena iradi seorang hamba itu menginginkan ya dengan ibadahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tauhid iradi, uluhiyah. Karena mereka menginginkan dan memaksudkan dengan ibadah mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan tauhid iradi at-talabi yaitu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala iya atau Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk mengesahkan
menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Makanya disebut dengan tauhid uluhiyah, disebut juga tauhid iradi wa talabi. Iradi karena mereka menginginkan dengan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan dikatakan talabi karena Allah menginginkan pada seorang hamba untuk menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya yang diserahkan padanya ibadah menjadi haknya. Baik, ini dari nama lain dari tauhid uluhiyah. Jadi tauhid itu sebagian menjadi 3. Uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Sebagiannya membagi menjadi 2. Tauhid iradi wa talabi dan tauhid al-ma'rifati wal isbat. Tauhid iradi wa talabi yang diinginkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dan tauhid al-ma'rifati wal isbat ini mencakup 2 tauhid. Asma wa sifat dengan tauhid rububiyah. Kata beliau, tauhid al-iradi wa talabi al-mabniu ala tauhidi al-ma'rifati ala tauhid al-ma'rifati wal isbat. Iya. Yang dibangun di atas tauhid al-ma'rifati wal isbat. Apa maknanya ini? Tauhid ma'rifati wal isbat ini jelas. Ya. Tauhid al-ma'rifah yaitu tauhid apa ini? Ar-rububiyah. Wal isbat asma wa sifat. Ini jelas. Asma wa sifat. Dikatakan ma'rifah itu ma'rifatul Rabb. Wal isbat karena isbat asma wa sifat lillahi ta'ala. Baik. Kemudian dikatakan mabniu ala tauhid al-ma'rifati wal isbat. Apa maknanya ini? Ini dari keharusan atau dikatakan kandungan. Kandungan dari tauhid tauhid uluhiyah. Jadi ada 2 ya, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dalam semua sifat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tauhid uluhiyah itu terkandung padanya tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Dan tauhid asma wa sifat istalzimu tauhid al-uluhiyah. Jadi mana dari mabniun ala tauhidi al-ma'rifati wal isbat? Mananya apa? Ya, seorang yang mentakrir dari tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah itu istalzimu al-isbat, al-iqrar, tauhid ar-rububiyah. Ini sebagaimana dalam ayat. Ya kan? Dikatakan wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Iya. Qul afala tadhakkarun. Di ayat lain qul afala tattaqun. Iya, sudah berlalu bersama kita bahwasanya seorang yang mengakui dari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan asma sifat itu mengharuskan dia mentauhidkan Allah dari sisi apa? Uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah itu kandungannya adalah tauhid asma wa sifat wa rububiyah. Kenapa? Karena seorang yang menyembah kepada Allah itu kandungannya karena dia meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Meyakini Allah memiliki nama dan sifat yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ya, dari makna yang menjadi kekhususan Allah. Jadi, makna dari mabniun itu sebagaimana diucapkan tauhid asma wa sifat wa rububiyah yastalzimu tauhid rububiyah uluhiyah. Itu maknanya. Iya. Makna dari ucapan ini. Bisa dipahami? Bisa? Iya, baik. Naam. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى kita selesaikan ini. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما فلا تغني إحداهما عن الأخرى ولهذا قرن بينهما من الأذان وفي التشهد وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. Terus. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. طيب. Kata beliau وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة
bisyahadati lillahi bitauhid di dalam di muqaddimah ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi wa tauhid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata beliau, penulis menjadikan syahadat Rasul ini digandengkan dengan syahadat lillah bitauhid. Kata beliau, lil isyarati ila annahu la budda min kullin minhuma, itu harus setiap dari keduanya. Fala tughni ihdahuma anil ukhra, maka tidak dicukupkan satu dari yang lain. Iya. Tidak cukupkan dari satu dari yang lain. Jadi ini sesuatu yang bergandengan, tidak boleh terpisah. Iya, tidak boleh syahadat kepada Allah tanpa ada syahadat kepada Nabi. Begitu pula syahadat Nabi tanpa ada syahadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita terangkan. Penggandengan ini dibangun dari dua hal. Pertama, ada yang ingat? Karena Rasulullah SAW mubalik, iya, dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kemudian yang kedua, karena syarat diterimanya ibadah itu adalah mutaba'ah lirrasul, makanya digandengkan mutaba'atu lirrasul. Kata beliau, walihada qurina, di situ apa? Ada yang cetakan lain? Ada yang qurina? Enggak ada? Enggak ada? Enggak ada situ, apa situ? Qurina dimajhulkan. Enggak ada harokatnya? Oh, berarti antum harokat sendiri berarti. Iya. Itu yang cocok ya. Walihada qurina bainahuma fil adani wa tasyahhud. Iya, digandengkan keduanya, syahadat alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada adzan dan tasyahhud ketika sholat. Ya, ketika sholat. Kalau yang tanya, terus kalau di hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kalau dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Disebutkan ada 3 alasan. Pertama, ini yang datang dari nas. Cukupkan apa yang datang dari nas Rasulullah SAW. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sudah. Yang kedua, ini makom diistilahkan cepat ya, karena di waktu ihtidar, orang sudah mau mati. Iya. Makanya diringkas. Ya. Ringkas dari kalimatnya la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, iya, orang yang ihtidar ini orang yang lemah. Kadang tidak sampai ucapannya sudah is dead. Iya. Jadi hikmahnya adalah dicukupkan dengan la ilaha illallah sudah mencukupi dari hal tersebut. Itu 3 alasan. Ini saya dapat dari Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah taala. Iya, 3 alasan tadi. Cukup kenapa yang datang dari dalil. Yang kedua, karena ini tempatnya dibutuhkan kecepatan. Iya. Karena waktu-waktu ihtidar, waktu datang dari kematian ini. Yang ketiga, orang yang mau mati ini itu kadang tidak cukup untuk satu napas saja. Jadi kalau dia panjang, itu kadang tidak cukup. Tidak cukup. La ilaha, sudah mati sudah. Ya, itu mananya. Itu 3 hadisnya. Taib. Wa qala ba'duhum, iya, sebagian dari ulama atau ahli tafsir dalam tafsir ucapan Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na laka dzikrak, dimanakan yakni la udhkaru illa dzukirta ma'i. Iya. Saya tidak disebut kecuali kau disebut bersama saya. Ini maknanya. Ini datang dalam hadis marfu, tapi disebut hadisnya maudhu'. Hadisnya maudhu'. Tapi disebutkan oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah taala, kata beliau, ucapan seperti ini itu kita sebutkan. Iya. Kita sebutkan dan ahlu ta'wil, iya, ahlu ta'wil yaitu ahlu tafsir itu di atas ucapan tersebut dari sisi makna. Iya, wa rafa'na laka dzikrak. Iya. Jadi ahli tafsir kebanyakan dari mufassirin itu membawa makna ini dari penyebutan wa rafa'na laka dzikrak.
Ya. Adapun dalil yang menunjukkan dari makna ini itu hadisnya maudhu', disebut hadisnya maudhu' sampai kepada Nabi SAW itu maudhu'. Tapi ini yang berjalan di lisan dari para ahli tafsir sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kemudian kata beliau, wa inna ma jama'a lahu baina wasfir risalah wal ubudiyah. Tiada lain Allah Subhanahu wa taala menggabungkan untuknya antara dua sifat risalah dan ubudiyah. Muhammadur Rasulullah, ya, Abdullah wa Rasuluh. Li'annahu ma'ala ma yusafu bihil abdu. Karena ini yang paling tingginya. Dia apa namanya? Rasul, dia juga seorang hamba. Iya, dan ini pensifatan ubudiyah dan risalah ini itu untuk sekalian membantah dua kelompok yang keluar dari hakikat dari makna dari dua makna ini. Ubudiyah itu supaya tidak disembah. Iya, tidak gulu terhadap Nabi SAW. Demikian pula risalah itu supaya tidak didustakan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Baik. Kemudian wal ibadatu hiya al hikmatu allati khalaqallahu al khalqa li ajliha. Iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat. Iya. Jadi ibadah itu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk untuk ibadah tersebut. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lam di situ disebut lam lam apa? Lamul hikmah. Sebut lamul hikmah. Iya, al-ghayah. Lamul hikmah wal ghayah. Iya. Maksud penciptaan adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dan musannif di sini tidak atau syarah di sini tidak menyebutkan ibadah secara definisi, dan sebagaimana yang diketahui ya di tengah para penuntut ilmu, ibadah yang didefinisikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'ali az-zahir wal batinah. Itu dari ibadah, dan hal yang menunjukkan itu ibadah itu banyak. Di antaranya Allah cinta pada hal tersebut, Allah ridho kepadanya pada perbuatan tersebut, Allah cinta pada orang yang melakukan perbuatan tersebut, Allah puji. Kemudian Allah benci orang meninggalkan, Allah mengancam orang meninggalkan. Kemudian ada perintah, ada pujian, Allah membalas kebaikan orang yang melakukan, dan seterusnya dari ciri-ciri atau tanda hal tersebut disebut ibadah. Ini sudah lewat di mana? Di mana saya sampaikan ini? Di mana? Usul Salasa. Kata beliau, "Fakamalul makhluki fi tahqiqi tilkal ghayah." Maka kesempurnaan dari hamba itu ketika dia mentahqiq, mewujudkan maksud dari penciptaannya itu. Jadi kalau mau disebut sempurna, bagaimana sempurnakan ubudiyah yang kalian dimaksudkan dicipta, penghambaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama masdada, ini kalimatnya garis bawah ini. Kullama masdada al-'abdu tahqiqan lil 'ubudiyyah izdada kamaluhu wa 'alat darajatuhu. Maka setiap kali seorang hamba bertambah dari perwujudannya, dari ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukannya, maka bertambah pula kesempurnaan seorang hamba tersebut, penghambaannya ini. Dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, wa 'alat darajatuhu, dan akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini maksudnya. Wa lihadza dzakara Allah nabiyahu bi laqabi al-'abd. Oleh karena itu Allah sebutkan nabinya dengan laqab al-'abd fi asma, fi a'la, arfa, asma, sama, iya di atas. Asma ahwalihi wa asyrafi maqamatihi. Iya, pada ketinggian dari keadaannya dan kemuliaan dari kedudukannya. Kal-Isra, di ayat di surah Al-Isra, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Disebut dengan hamba. Iya. Kal-Isra'i bihi wa qiyamihi bid-da'wah.
Bid-da'wah ay doa. Bukan dakwah ngajak manusia, tapi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, liqauli ta'ala wa annahu lamma qama 'abdullah yad'u. Ay yad'u Allah. Yad'u Allah. Iya. Itu maknanya. Wa ila bid'awati ila Allah itu bukan bermakna dakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Yad'uhu, itu berdoa kepada Allah. Wal ihya'i ilai. Iya. Tak kala Allah berikan wahyu kepadanya, fa'auha ila 'abdihi ma auha. Dilengkapi dengan 'abd. Kemudian wat tahaddi billadzi unzila alaihi, bentuk penentangan. Iya, dengan apa yang diturunkan atasnya itu Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mimithli. Datangkan. Ini tahaddi namanya, bentuk ditentang, datangkan. Kalau kalian ragu, datangkan misalnya. Kalau seperti itu. Nah, ya, disebutkan di situ ala 'abdina, ala 'abdina. Kemudian kata beliau, wa nabbaha bi wasfil 'ubudiyyati aidan ila ar-raddi ala ahli al-ghuluwi. Dan maksud dari syarah adalah penulis Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah itu memberi tanbih tentang pensifatan ubudiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqrar bi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Abduhu. Jadi pensifatan ubudiyah untuk Nabi SAW itu bantahan terhadap ahlul ghulu. Iya. Ia mengangkat Nabi SAW ke derajat ilah. Iya. Setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensifati Nabi SAW apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini gulu. Padahal disebut dengan apa? Abd. Iya, abd. Kata beliau, ala ahli al-gulu alladziina qad yatajawazuna bir-rasul. Iya. Yang dia sudah melampaui batas, melewati batasan terhadap Rasul yang disifati dengan abd, hamba. Qadrahu, iya, kedudukannya. Wa yarfa'una ila martabatil uluhiyah, dan mereka mengangkat Nabi SAW kepada derajat uluhiyah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kama yaf'alu dhalalus sufiyah qabbahahumullah. Sebagaimana dilakukan oleh dhalal as-sufiyah, dhalal as-sufiyah. Seperti Al-Buwaisiri. Al-Busairi, Al-Buwaisir atau Busairi, ya. Busairi. Itu dalam syairnya ada, ya. Disebutkan mensifati Nabi SAW, ya akramal khalq, maliman aludhu bihi, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada untuk saya penolong. Iya. Siwaka inda hululil hadithil umami, kecuali engkau ketika sudah datang hari kiamat. Iya. Illam takun fi ma'adi akhidan biyadi, kalau engkau tidak mengambil tanganku pada hari itu, fadlan wa illa fakul ya zallatil qadami. Iya. Maka katakan, kalau kau tidak mengambil, iya, untuk menyelamatkan saya, maka katakan, wahai orang yang tergelincir kakinya. Wahai orang tergelincir kakinya. Fa inna min judika dunya wa darratuha. Karena dari kemuliaanmu itu di dunia dan di akhirat, lihat. Iya. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Dan dari pengetahuanmu adalah tentang al-lauh wal qalami. Iya. Lihat bagaimana mereka mengangkat derajat Nabi SAW setara dengan derajat Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah sebagai uluhiyah. Iya, perkara Allah wal qalam itu perkara gaib. Tidak ada yang tahu dari ilmu hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mengangkat tentang apa? Nabi SAW dari ilmunya tentang Allah wal qalam, kemudian berminta pertolongan kepada Nabi SAW pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Qabbahahumullah. Iya. Yaitu takbih
mengangkat suara dengan celaan. Angkat suara dengan celaan. Waqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam wa innama ana 'abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Iya. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni. Tutrun yaitu la tatajawaz fil madh. Hulu pada pujian. Jangan kalian la tutruni, jangan kalian puji saya. Iya, jangan kalian berlebihan dalam memuji saya. Kama atratin Nasara ibnu Maryam. Sebagaimana Nasara memuji Ibnu Maryam, yaitu tajawaz fil madh dengan menjadikannya sebagai ilah. Wa innama ana 'abdun. Iya, dan saya tidak lain adalah seorang hamba. Faqulu, maka katakan Abdullah wa rasuluh. Maka katakan saya Abdullah wa rasuluh. Dan datang juga dari An-Nasa'i dalam Al-Kubra, diriwayatkan juga Ibnu Hibban dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, tatkala manusia datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan ya khairana wa ya sayyidana. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas qulu biqaulikum. Ucapkan dengan ucapan kalian saja, santai saja. Ya, jangan sampai kalian ini digoda oleh syaitan, dipelincirkan oleh syaitan. Iya. Kata Nabi SAW, ana Muhammad Abdullah wa rasuluh. Saya adalah Muhammad, hambanya dan rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Dan saya tidak suka kalau kalian mengangkat saya ke derajat yang Allah Subhanahu wa taala melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk saya dari kedudukan saya. Iya, jadi ini menunjukkan tidak boleh orang gulu. Iya, dan gulu itu sebab pertama iya dari anak cucu Adam jatuh dalam kesyirikan sebagaimana di kisah dari kaum Nuh. Kata beliau, al-maqsudu anna hadhihi syahadah tatadammanu i'tiraf al-'abd bi kamal 'ubudiyatihi li rabbih wa kamal risalatihi wa annahu faqa jami' al-bashari fi kulli khaslatin kamaluhu. Dan maksud adalah syahadat ini itu terkandung pengakuan penghambaan dan kesempurnaan penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rabb-Nya. Bahwasanya dia adalah seorang hamba. Wa kamali risalati, dan kesempurnaan risalah yang dibawa. Jadi ini kandungan dari syahadat. Syahadat anna Muhammad Abdullah wa rasuluh. Anna Muhammad Abdullah wa rasuluh, yaitu pengakuan kesempurnaan ubudiyah Nabi SAW, tidak lebih daripada itu, dan kesempurnaan risalah yang dibawa. Tidak ada dusta pada risalah tersebut. Wa annahu faqa, bahwasanya Nabi SAW itu lebih di atas kamaluhu, itu di akhirnya itu failnya ya. Faqa jami'al bashari fi kulli khaslatin kamaluhu, itu kesempurnaan Nabi SAW di atas seluruh makhluk pada seluruh sifatnya, ubudiyahnya. Begitu pula risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kejujuran. Iya, dan tidak ada yang disembunyikan dari risalah yang dia diutus dengannya. Wala yatimmu hadhihi syahadah hatta yusaddiqahu al-'abdu fi kulli ma akhbara bihi wa yuti'ahu fi kulli ma amara bihi wa yantahi 'amma naha anhu wa zajar. Dan tidak sempurna dari syahadat ini sampai seorang hamba membenarkan Nabi SAW pada setiap apa yang Nabi SAW khabarkan dengannya dan mentaatinya pada seluruh apa yang Nabi SAW perintah dengannya, kemudian berhenti dari apa yang Nabi SAW larang dan peringati darinya. Ya, ini disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Wahab tentang makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amara wa tasdiqu fima akhbara wa tinabu fima naha anhu wa zajara wa alla yu'badullah illa bima syara'ah. Baik. Nabi sudah selesai ya. Nah, insyaallah kita selesaikan nanti di pertemuan berikutnya tentang shalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.